Kerajaan Demak oleh Aropiah Gita Anita. Sejarah Kerajaan. Kerajaan Demak berkuasa di Pulau Jawa abad ke-16 atau tahun 1500 Masehi sampai 1554 Masehi. Kesultanan itu didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Letak Kerajaan Demak berada di wilayah Glagah atau Bintaro atau bekas Majapahit. Kerajaan ini awalnya merupakan sebuah kabupaten yang berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaan Majapahit, Demak merupakan sebuah wilayah bernama Glagah atau Bintaro. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Demak memisahkan diri dari ibu kota Bintaro. Keruntuhan Majapahit ternyata menjadikan Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan wilayah timur Indonesia. Demak tidak hanya berkembang sebagai kerajaan maju dalam bidang perdagangan hasil ekspor dan impor. Pada masa kejayaan Raden Patah, kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim. Raden Patah terus memperkuat angkatan laut dan terus memperluas wilayah kekuasaan. Pada saat itu, Demak berusaha menyerang Portugis yang menguasai Malaka. Alasannya tentu kekuasaan, karena saat itu Malaka merupakan pusat perdagangan dunia di belahan bumi selatan. Raden Patah membantu Malaka keluar dari kekuasaan Portugis yang telah memonopoli perdagangan di sana. Namun seperti yang kita ketahui, serangan tersebut gagal dan armada Raden Patah harus mundur dari Malaka. Kemajuan Demak lainnya adalah di bidang keagamaan. Kerajaan Islam pertama di Jawa ini menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan bantuan Wali Songo. Pada masa pemerintahan Raden Patah, beliau mendirikan sebuah masjid yang megah dan terkenal sampai sekarang, yaitu Masjid Agung Demak. Raja-raja kerajaan. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah pemimpin kerajaan Demak pada 15.000 hingga 15.800 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. 2. Adipati Unus. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 15.800 Masehi, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Unus 14.088 sampai 15.021 Masehi. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sabang Lor pada tahun 15.021. Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggono, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono 15.021 sampai 15.046. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 15.027, di bawah pimpinan Fatahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 15.046, Demak melakukan penyerangan ke Panarukan, Situbondo yang dikuasai kerajaan Balangbang. Sultan Trenggono tewas terbunuh dalam pertempuran ini. 4. Sunan Prawata. Sunan Prawata 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggono, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawata. Putra Sultan Trenggono, Sunan Prawata membunuh Pangeran Surawiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. 5. Arya Penangsang. Arya Penangsang 15.049 sampai 15.054 Masehi.
Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri Kaliyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Masa kejayaan. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan tahun 1521 sampai 1526. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Sultan Trenggono merupakan raja ketiga kerajaan Demak setelah Pati Unus. Sultan Trenggono adalah anak dari Raden Patah yang merupakan adik kandung dari Pati Unus. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa dan mengusir Portugis dari beberapa daerah. Portugis berhasil diusir atau dihalau oleh Sultan Trenggono di daerah Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan pada tahun 1527. Selain itu, Portugis juga berhasil diusir di daerah Madiun 1529. Malang 1545 dan Blambangan 1546. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546. Beliau meninggal dalam pertempuran di daerah Tuban pada tahun itu. Sepeninggal Sultan Trenggono, kerajaan Demak mengalami kemunduran dan kehancuran dikarenakan perang saudara. Masa keruntuhan. Keruntuhan kerajaan Demak terjadi setelah Sultan Trenggono meninggal. Raja kerajaan Demak tersebut tidak mempunyai keturunan yang cukup untuk meneruskan kejayaan Demak. Hal itu menyebabkan perebutan kekuasaan dan perang saudara yang menjadikan kerajaan Demak hancur. Meninggalnya Sultan Trenggono menyebabkan konflik perebutan kekuasaan antar saudara. Pengganti Sultan Trenggono, Pangeran Sidolapen, yang merupakan saudara Sultan Trenggono, dibunuh oleh anak dari Sultan Trenggono yaitu Sunan Prawoto. Perebutan kekuasaan ini terus berkelanjutan dan menjadi konflik yang besar di Demak. Anak dari Pangeran Sidolapen yaitu Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto dan berhasil menjadi Raja Demak. Pada masa pemerintahan Arya Penangsang ternyata membuat Demak menjadi kerajaan yang menyukai perang dan penjajahan. Beberapa kadipaten diserang dan Arya Penangsang terbunuh. Dalam peperangan dengan Kadipaten Pajang, beliau dibunuh oleh Sutawijaya yang merupakan anak angkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir berhasil menguasai Demak Bintaro dan memindahkan kekuasaan ke Pajang. Kemudian Jaka Tingkir membuat daerah Pajang menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pajang. Begitulah sejarah keruntuhan Kerajaan Demak dikarenakan perang saudara. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Pintu Beledek. Pintu Beledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 14.066 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supernatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Jika kalian yang ingin melihat pintu Beledek, saat ini disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak. 2. Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak, Kota Kabupaten Demak, Kota Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 14.079 Masehi, yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. 3. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 15.020, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu, berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para penziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air, dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa. Contoh gambar peninggalan Kerajaan Demak. 1. Pintu Beledek. 2. Masjid Agung Demak. 3. Makam Sunan Kalijaga.